Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari SPD. Saya guru mata pelajaran IPA di SMP Al-Muslim Tambun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendiseminasikan praktik baik yang telah saya lakukan dengan judul efektivitas penggunaan metode permainan berbantuan game edukasi Wordwall terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Judul tersebut saya ambil berdasarkan situasi yang saya alami sendiri. Untuk menjawab tantangan pendidikan abad 21 di era digital, diantaranya berpikir kritis adalah salah satu kompetensi pendidikan abad 21. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada pendidikan abad 21, peserta didik diminta atau dituntut untuk memiliki 4 kompetensi, diantaranya berkolaborasi, kreativitas, eh, komunikasi, dan juga critical thinking atau berpikir kritis. Nah, kemampuan-kemampuan ini sebetulnya sudah dimiliki oleh siswa, namun masih sangat kurang untuk mereka gunakan dalam keseharian uh, dan juga pada proses pembelajaran. Yang kedua, pendidikan era digital mengintegrasikan mata pelajaran dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, pada pendidikan era digital ini, di mana saat ini eh, tuntutan teknologi sangat tinggi, sehingga kita sebagai guru mata pelajaran pun harus mampu menggunakan teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat. Banyak juga beberapa aplikasi edukasi yang saat ini bisa kita gunakan untuk bantuan dalam pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan gadget di sekolah digital. Kebetulan alhamdulillah di sekolah SMP Al-Muslim ini, tempat saya mengajar sudah menjadi sekolah digital, di mana para siswa sudah difasilitasi masing-masing dengan sebuah tablet yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak sekali siswa yang menyalahgunakan penggunaan tablet. Jadi mereka eh, sering lebih sering membuka permainan online ataupun offline dibandingkan menggunakan tablet tersebut untuk mencari ilmu pengetahuan terbaru melalui uh, internet, melalui website atau melalui jejaring sosial lainnya. Berikutnya, tantangan yaitu menghadapi realita di lapangan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran IPA, materi interaksi antara makhluk hidup, diantaranya yang pertama kurangnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik cenderung cuek, cenderung acuh, tidak menunjukkan sikap rasa ingin tahu, sehingga pembelajaran khususnya si peserta didik tersebut terlihat sangat tidak aktif ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan konektivitas. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di SMP Al-Muslim ini kami sudah menjadi sekolah digital, di mana proses pembelajaran siswa sudah menggunakan tablet masing-masing, dan sekolah pun sudah menyediakan fasilitas berupa WiFi. Akan tetapi kadangkala konektivitasnya itu masih kadang terganggu, terhambat, sehingga konektivitas internetnya, jaringan internetnya masih kurang maksimal. Sehingga ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi online itu bisa mengganggu karena tidak bisa terbuka. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan berpikir kritis. Untuk penilaian kognitif biasanya kita bisa mengambil dari peserta didik, kita berikan soal-soal, kemudian jumlah benar dari soal tersebut itu yang menjadi nilai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Tetapi untuk penilaian keterampilan berpikir kritis ini
saya harus benar-benar fokus satu persatu peserta didik melihat kemampuan mereka, melihat progres mereka dalam memberikan ide, memberikan gagasan, eh, memberikan melihat kemampuan tingkat berpikirnya mereka sudah ada perkembangannya atau belum. Berikutnya, aksi. Aksi di sini merupakan transformasi pembelajaran dengan metode permainan. Model discovery learning dengan metode permainan diharapkan dapat menjawab situasi dan tantangan tersebut. Untuk informasi, praktik baik ini dilaksanakan di SMP Al Muslim. Waktu pelaksanaannya tanggal 9 sampai 10 Oktober 2024. Pihak yang terlibat peserta didik kelas 7 sejumlah 28 orang. Strategi yang saya ambil, yang pertama mencari permainan edukasi yang sesuai. Jadi saya sudah menentukan nih bahwa saya mau mengajar interaksi antar makhluk hidup. Nah, di sini dari beberapa aplikasi permainan atau game edukasi itu, saya memilih Wordwall yang berbentuk matching pairs, di mana di permainan tersebut saya sediakan 20 gambar hewan dan juga ada gambar tumbuhan. Terus nanti peserta didik diminta untuk mencari gambar yang match. Jadi saya sudah menentukan misalnya kerbau dengan burung jalak. Nah, itu mereka nanti berdiskusi untuk menentukan jenis interaksi atau interaksi apa yang mungkin terjadi antara makhluk hidup yang match tersebut. Kemudian strategi yang kedua, perencanaan membuat RPP Discovery Learning dan persiapan penggunaan media ajar digital. Saya menggunakan PowerPoint, LKPD saya buat di Google Dokumen, sehingga mereka bisa mengakses, maksudnya dalam satu kelompok itu bisa mengakses semua, dan juga game edukasi berupa matching pairs di Wordwall. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan menerapkan strategi scaffolding dan presentasi peer review. Nah, dengan strategi-strategi ini, saya berharap peserta didik mampu mengasah kemampuan berpikir kritis mereka, tentunya dengan bantuan arahan dan dukungan dari guru, sehingga mereka berpikirnya terarah sesuai dengan apa yang diprediksikan sama saya, sama selaku guru mereka. Dan juga untuk presentasi peer review-nya pun mereka setelah presentasi akan diberikan tanggapan oleh teman-temannya dari kelompok lain, di mana di situ mereka saling mereview pekerjaan atau hasil diskusi di LKPD yang sudah mereka kerjakan. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan, pembentukan kelompok diskusi yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa secara random. Kemudian penggunaan media ajar digital, tadi sudah saya sebutkan yaitu berupa PowerPoint, Google Dokumen, dan juga Wordwall. Yang ketiga, diskusi kelompok dengan bantuan arahan dari guru. Jadi ketika mereka melakukan diskusi kelompok, saya melihat ada kesulitan di antara proses mereka berdiskusi, maka di sana saya akan membantu dengan mengarahkan biar mereka bisa menentukan hasil akhir dari diskusinya. Kemudian yang keempat, presentasi hasil diskusi. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan, diawali dengan satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan apakah setuju atau tidak dengan jenis interaksi yang dikemukakan atau yang disampaikan oleh kelompok yang sedang presentasi. Yang kelima, umpan balik dan refleksi. Jadi
saya juga bantu memberikan umpan balik dan juga refleksi guna memperkuat materi atau mengkonfirmasi materi yang sebenarnya. Yang keenam, pengerjaan evaluasi sebagai bentuk pemahaman materi. Jadi bukan hanya keterampilan berpikir kritis saja yang saya amati, tetapi saya ingin melihat seberapa jauh kemampuan mereka saya ingin melihat jauh seberapa pemahaman materi yang mereka dapatkan di hari itu. Nah, setelah melakukan praktik baik, hasil yang dicapai dari praktik baik ini adalah yang pertama, adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi saya lihat dari sisi LKPD yang dikerjakan bahwa di sana ada perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa dari tingkat dari yang belum bisa menjabarkan kata-kata, tetapi di sana sudah jelas apa bentuk interaksi yang terjadi antar makhluk hidup tersebut. Yang kedua, adanya peningkatan kemampuan analisa peserta didik. Kemampuan analisa inilah yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada kemampuan berpikir kritis siswa. Terus yang ketiga, adanya peningkatan pemahaman materi peserta didik. Nah, ini diambil atau dilihat dari hasil evaluasi yang dikerjakan oleh peserta didik. Terlihat bahwa ada 19 anak dari 19 dari 28 anak atau 28 siswa ini sudah mampu dengan baik mendapatkan nilai evaluasi di atas KKM. Yang keempat, peningkatan kemampuan penggunaan teknologi. Karena di sini saya menggunakan beberapa aplikasi, beberapa seperti apa namanya, Word dan juga Google Dokumen, maka mereka mampu menggunakan teknologi-teknologi terbaru tersebut. Nah, refleksi yang bisa terlihat adalah faktor keberhasilan. Yang pertama, faktor keberhasilannya karena pemilihan game edukasi yang tepat dan pemanfaatan teknologi digital yang memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi, untuk pemilihan game edukasi ini harus benar-benar sesuai dengan materi yang ingin diajarkan. Jangan sampai game edukasi ini nantinya hanya akan dijadikan game biasa saja oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, penerapan pemberian arahan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Jadi di sini peranan guru pun masih sangat penting ya, karena siswa kita masih sangat perlu untuk diarahkan agar mereka mampu mengasah kemampuan berpikirnya. Kemudian hambatan yang dialami, pertama perbedaan kemampuan analisa peserta didik. Masing-masing peserta didik itu pasti punya kemampuan analisa yang berbeda-beda. Ada yang sudah baik dan ada yang masih kurang. Nah, di sini perbedaan inilah yang menjadi hambatan. Tapi dengan arahan guru sehingga hambatan tersebut bisa berkurang. Kemudian yang kedua, perbedaan motivasi peserta didik terhadap proses pembelajaran. Nah, motivasi peserta didik pun di sini berbeda-beda. Walaupun ada kalanya siswa yang kita sudah menggunakan berbagai jenis aplikasi, berbagai jenis metode, berbagai jenis cara, tetapi motivasi peserta didik masih belum tergerak. Nah, di sini perbedaannya sangat terlihat. Kemudian yang ketiga, keterbatasan waktu yang membuat kegiatan presentasi kelompok belum menyeluruh. Ya, karena memang durasi waktu ya. Jadi untuk kegiatan presentasi kebetulan memang saya hanya menampilkan satu atau dua kelompok di mana nanti untuk mereviewnya adalah saling menanggapi dari tiap-tiap kelompok jika mereka menemukan ketidaksesuaian dengan hasil diskusi masing-masing kelompok. Nah, tindak lanjut yang bisa dilakukan
Pertama, menerapkan metode permainan berbantuan game edukasi di kelas lain dengan menyesuaikan tema materi yang berbeda. Jadi, game edukasi ini masih bisa terus digunakan dengan materi lain juga, tetapi harus benar-benar disesuaikan. Yang kedua, menggunakan berbagai game edukasi lainnya untuk mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi kita bisa cari berbagai jenis game edukasi lainnya yang mungkin masih bisa kita gunakan juga untuk mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik. Misalnya ada game permainan teka-teki silang dan masih banyak permainan lainnya. Sekian presentasi diseminasi praktik baik yang sudah saya lakukan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.